Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih di pelajaran teknologi jaringan berbasis luas WAN atau TJBL-WAN. Materi kali ini yaitu konfigurasi jaringan nirkabel dengan topik pembahasan yang ketiga yaitu Wireless Wide Area Network, meliputi yang pertama pengertian W-WAN, kedua bentuk komunikasi W-WAN, ketiga teknologi W-WAN meliputi 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Selamat mengikuti. Anak-anakku sekalian, kita mulai dari pengertian W-WAN ya. Wireless Wide Area Network adalah jaringan yang menjangkau area yang lebih luas dibandingkan dengan wireless LAN. Jangkauan umumnya mencakup nasional dengan infrastruktur jaringan wireless yang disediakan oleh wireless service carrier atau untuk biaya pemakaian bulanan mirip dengan langganan ponsel. Jika wireless LAN digunakan supaya user jaringan bisa bergerak dalam area yang kecil, maka wireless WAN digunakan untuk menyediakan koneksi internet bergerak dengan area jangkauan yang lebih luas untuk pelaku perjalanan bisnis atau teknisi lapangan. Wireless WAN memungkinkan user untuk mengakses internet, email, serta aplikasi serta informasi perusahaan meskipun mereka jauh dari kantor. Wireless WAN menggunakan jaringan seluler untuk transmisi data. Contoh sistem seluler yang digunakan adalah CDMA, GSM, GPRS, EC, 3G, dan ASDPA. Komputer portable dengan modem wireless WAN terhubung ke base station pada jaringan wireless ke gelombang radio. Tower radio kemudian membawa sinyal ke mobile switching center, di mana data dilewatkan ke jaringan yang sesuai. Koneksi ke internet dilakukan dengan menggunakan koneksi service provider. Wireless WAN menggunakan jaringan seluler existing sehingga bisa melakukan panggilan suara melalui wireless WAN. Baik telepon seluler dan kartu wireless WAN bisa melakukan panggilan suara dan juga melewatkan data pada jaringan wireless WAN. Selanjutnya B, yaitu bentuk komunikasi W-WAN. Teknologi W-WAN memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Ya. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas seperti kota atau negara melalui penggunaan beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Bentuk komunikasi jaringan WAN antara lain point-to-point, circuit switching, dan packet switching. Point-to-point disebut juga jaringan leased line, di mana jaringan ini secara private berhubungan satu sama lain. Link ini mengakomodasi dua tipe transmisi, transmisi datagram dan transmisi data stream. Contoh metode ini adalah sistem telepon. Dan circuit switching ya, merupakan metode switching dengan keberadaan sirkuit secara fisik yang terdedikasi. Metode ini digunakan oleh teknologi Integrated Service Digital Network atau ISDN. Kemudian packet switching ya, merupakan metode switching pada peralatan jaringan yang melakukan sharing point to point untuk transportasi paket dari sumber data ke tujuan melintasi jaringan. Contoh metode ini adalah Asynchronous Transfer Mode atau ATM, frame relay,
Switch Multi Megabyte Data Service atau SMDS, dan X25. Kemudian yang C adalah teknologi seluler WAN. Secara umum, sebuah sistem seluler terdiri dari tower cell, konsentrator, switch voice, dan data gateway. Sistem seluler menggunakan sistem penggambaran heksagonal untuk menggambarkan cakupan area secara geografis. Area inilah yang disebut dengan sel. Setiap sel mempunyai ukuran diameter kurang lebih dari 26 sampai 32 km dengan radius jangkauan 1 hingga 50 km. Dan setiap sel tersebut akan membentuk grid-grid heksagonal seperti sarang lebah yang mempunyai ukuran sel yang lebih kecil yaitu 6 km. Setiap sel site sebuah base station mempunyai daya pancar 800 sampai 1900 MHz dengan dilengkapi antena untuk mengatur cakupan wilayahnya. Frekuensi untuk setiap base station harus dipilih dengan hati-hati untuk mengurangi frekuensi dengan sel tetangga. Layanan pancaran akan sangat tergantung dari keadaan topografi, kepadatan populasi, dan kepadatan lalu lintas data. Berikut adalah perkembangan generasi layanan seluler. Yang pertama adalah 1G. Sesuai namanya, 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan Telepon pada tahun 1979 silam. Baru kemudian di tahun 1984, teknologi 1G menyeliputi seluruh wilayah Jepang dan menjadikannya sebagai negara pertama yang memiliki 1G secara nasional. Secara teknis, 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS atau Advanced Mobile Phone Service, di mana hanya memiliki kecepatan maksimum 2,4 Kbps. 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon, itu pun dengan kualitas yang buruk, boros baterai, dan tidak terenskripsi, sehingga percakapan pun dapat disadap dengan menggunakan pemindai radio. Di Indonesia, teknologi 1G pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Kala itu PT Telkom bersama dengan PT Rajasa Hasanah Perkasa menyelenggarakan layanan komunikasi seluler dengan menggunakan teknologi NMT atau Nordic Mobile Telephone dengan menggunakan frekuensi 450 MHz. Kemudian 2G ya. Teknologi jaringan seluler generasi kedua ini bisa dibilang menjadi awal kelahiran teknologi digital. Bila pada 1G menggunakan jaringan analog, maka 2G sudah menggunakan jaringan digital. 2G pertama kali diluncurkan secara komersil di Finlandia oleh Radio Linja pada tahun 1991 dengan mengimplementasikan teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, berbasis teknologi TDMA atau Time Division Multiple Access ya. Kehadiran 2G pada saat itu menyuguhkan pengalaman baru dalam berkomunikasi. Apabila 1G hanya dapat melakukan panggilan telepon, maka di 2G terdapat beberapa fitur baru, antara lain bertukar pesan teks atau SMS, pesan bergambar atau MMS, dan suara panggilan yang lebih jernih. Bahkan dalam perkembangannya 2G pun kemudian berevolusi menjadi 2,5G
ya, dengan JPRS, General Packet Radio Service, dan 275G dengan EDGE atau Enhanced Data Rates for Global Evolution, di mana kecepatan maksimal mencapai 473 kbps. Teknologi 2G pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1993 dengan ditandainya proyek percontohan seluler digital dengan standar GSM oleh Telkomsel, kala itu bernama Telkomsel GSM di Pulau Batam. Baru setelah itu PT Satelit Palapa Indonesia atau Satelindo menjadi operator GSM pertama yang menggunakan kartu SIM di tahun 1994, disusul oleh Telkomsel pada tahun 1995 dan PT Excelcomindo Pratama di tahun 1996. Selanjutnya adalah 3G. Teknologi penerus 2G ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2001 oleh operator asal Jepang NTT Docomo. 3G hadir sebagai sebuah solusi akan kebutuhan internet yang meningkat pada masa itu dengan menggunakan standar UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System. Teknologi ini sanggup menghantarkan kecepatan data yang lebih cepat dari generasi sebelumnya dengan kecepatan mencapai 2 MB per second. Dengan hadirnya 3G, masyarakat di seluruh dunia sudah dapat menikmati berbagai macam layanan internet seperti browsing, pengiriman email, streaming video dan musik, berbagai data, hingga telekonferensi. Era 3G juga menjadi era kelahiran smartphone dengan dua nama besar pada saat itu, yakni BlackBerry dan Apple. Kelahiran 3G di Indonesia pertama kali ada di tahun 2005 saat Telkomsel berhasil melakukan uji coba 3G yang berbasis teknologi WCDMA atau Wideband Code Division Multi Access di Jakarta, yang kemudian dilanjutkan di beberapa wilayah seperti Surabaya dan Batam. Setelah uji coba sukses dilakukan, pada tahun 2006 Telkomsel menjadi operator pertama yang menggelar jaringan 3G secara komersil. Terus 4G ya. Kebutuhan akan layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan 3G dinilai tidak cukup. Maka dari itu, guna membuat penggunaan layanan internet yang semakin nyaman, lahirlah teknologi 4G. Teknologi ini pertama kali diluncurkan secara komersil di Stockholm, Swedia, dan Oslo, Norwegia pada tahun 2009 yang menggunakan standar LTE atau Long Term Evolution berbasis teknologi OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Era 4G bisa dibilang sebagai lahirnya industri konten kreatif. Dengan kecepatan LTE hingga 100 MB per second pada awal peluncuran dan berevolusi menjadi LTE Advanced yang mendapat kecepatan 1 GB per second. 4G menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online tanpa lag, dan waktu upload dan download yang lebih singkat. Tak hanya itu, 4G pun membuat proses komunikasi jadi lebih lancar dengan video conference, serta memunculkan lebih banyak startup digital. Teknologi 4G LTE pertama kali diuji coba di Indonesia oleh Telkomsel pada tahun 2013 bertempat di Pulau Bali. Baru kemudian diluncurkan secara komersil pada tahun
2014 akhir dan menjadikan Telkomsel sebagai operator seluler pertama yang mengoperasikan jaringan mobile 4G LTE di Indonesia. Hingga kini, layanan 4G Telkomsel sudah melayani puluhan juta pengguna. Yang kelima yaitu 5G. 5G lahir sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan koneksi ke tahap yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Karenanya, sejumlah perusahaan dengan ekosistem mobile saat ini berkontribusi dan berupaya agar 5G dapat dinikmati oleh masyarakat di dunia. 5G saat ini sudah diluncurkan secara komersil di beberapa negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Turki, dan beberapa negara Eropa. Sebagaimana halnya teknologi jaringan penerus, sudah pasti 5G memiliki kemampuan yang lebih canggih dari 4G. Antara lain, secara teori dapat mencapai data rate hingga 20 kali lebih cepat atau sekitar 20 GB per second, latensinya 10 kali lebih rendah yaitu 1 milisecond, dan jumlah connection density-nya 10 kali lebih banyak dari 4G, sehingga penggunanya tidak hanya untuk pemenuhan layanan mobile broadband untuk konsumen namun juga untuk industri 4.0. Sampai di sini materi kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.